Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kusumananda dari kelompok 1 12 18 32 52 ingin mempresentasikan aplikasi penggajian menggunakan Microsoft Excel. Pendahuluan, latar belakang. Di zaman ini kemajuan teknologi semakin pesat dan berkembang, salah satunya dalam bidang teknologi informasi. Seperti yang kita tahu, bahwa informasi merupakan sekumpulan data mentah yang telah diolah dan diproses agar dapat menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi pemakai. Ketika data tersebut dijadikan informasi, maka perlu adanya suatu teknologi informasi yang mendukung. Rancangan aplikasi penggajian Excel yang kami buat berfungsi untuk mempermudah sistem penggajian. Untuk mengetahui besarnya gaji pegawai dalam suatu perusahaan, baik dari proses pengisian data pegawai maupun slip gaji yang harus dibayarkan pada saat penggajian tanpa harus menghitung secara manual. Maksud dan tujuan, makalah ini disusun dengan maksud sebagai penambah informasi yang dikeluarkan lewat tulisan-tulisan yang terdapat pada makalah ini, yang akan sangat berguna bagi pembaca. Tujuan utama dari dibuatnya makalah ini adalah untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester 4 pada mata kuliah multimedia. Adapun tujuan lainnya adalah agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi komputer di masa sekarang. Ruang lingkup, untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya seputar perancangan aplikasi penggajian pada SMK Trimulya Jakarta agar mempermudah dalam penghitungan gaji pegawai. Pembahasan desain login. Membuat login, ganti nama pada sheet menjadi login. B. Hilangkan grid lines pada tab view, unchecklist grid lines, lalu tampilkan template yang sudah dibuat seperti di bawah ini. D. Pada button login di link ke sheet menu menggunakan hyperlink lalu klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Nur Ihsan Pradana Mukmin, kelas 124D12, NIM 121850114. Selanjutnya, desain utama. Membuat menu utama. Pertama, sebelum kita membuat menu utama, kita harus menggantikan nama sheet-nya menjadi menu utama. Kedua, menghilangkan grid lines pada tab view, yaitu dengan mencekliskan grid lines-nya. Tampilkan template yang sudah dibuat seperti ini. Nah, masing-masing button pada menu utama di link sheet yang tersedia menggunakan hyperlink lalu klik OK. Nah, jadi misalkan dashboard, nanti dia akan ke link sheet dashboard, nanti daftar guru dan staff dilingkan ke daftar guru dan staff. Oke. Kedua, membuat form daftar guru dan staff. Pertama yang kita sebelum membuat daftar guru dan staff, yaitu ganti nama pada sheet menjadi daftar guru dan staff. Kedua, hilangkan grid lines pada tab view, yaitu dengan menchecklistkan grid lines-nya. Kedua, tampilkan template yang sudah dibuat seperti ini. Jadi kita tinggal buat aja, lalu garis-garisnya akan menghilang. Nah, tunjangan jabatan. Membuat form tunjangan jabatan. Pertama, kita mengganti nama sheet menjadi tunjangan jabatan. Sama seperti yang kedua yang tadi, yaitu hilangkan grid lines pada tab view. Tampilkan template yang dibuat seperti ini, tapi dengan menggunakan form validation pada kolom nih. Jadi di sini nanti ada pilihan nomornya. Lalu pada kolom nama dan VLOOKUP menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, pertama kita lihat di daftar guru dan staff. Di sini kita harus pastikan semua data sudah masuk dari atas sampai akhir. Namanya tidak berurutan, yang berurutan itu hanya nicknya. Nah, jabatannya. Nah, jika sudah, maka kita menampilkan tunjangan jabatan. Di sini tunjangan jabatan
memiliki fungsinya dua, form validation dengan VLOOKUP. Form validation ini sendiri dapat diisikan menggunakan menu form validation. Lalu dengan mengisikan tersebut, nah kita tinggal mengetikkan nicknya saja, lalu akan nama dan jabatannya mengganti secara otomatis. Kenapa ini mengganti secara otomatis? Dia mengambil data dari B9, yaitu dari B9 yang di sini. Lalu membuka membuka sheet daftar guru pada B7 dan E38 mengambil 2 baris, lalu false. Jika sudah, maka dia akan menampilkan data yang terpanggil, tapi tidak semuanya, karena yang dipanggil hanya sesuai dengan nick yang di sini. Ini kan B7. Nah, E28 itu di bawah. Nah, ini batas untuk pengakhiran tabel mana saja yang akan diambil. Data mana saja yang akan diambil. Nah, jika kita merubah nicknya jadi ini, nah, otomatis dia akan berubah. Nah, ini fungsi VLOOKUP untuk mengambil data-data sesuai dengan data yang kita targetkan. Nah, ini form validation sendiri untuk lebih mempermudah pemanggilan nicknya di sini. Jadi kita tidak perlu ini, kita cuma menggantikan nicknya saja. Nah, langsung berubah di sini. Oke, sekian dari saya. Oke, di sini ada sheet masa kerja. Di sini ada button menu yang sudah diberi hyperlink. Di sini juga ada kolom nick, nama, jabatan, masa kerja, dan bonus. Untuk nick, kita dapat dari rumus data validation. Untuk nama dan jabatan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan untuk masa kerja, kita dapat dari datanya. Sedangkan bonus, kita menggunakan rumus if. Jika masa kerjanya sudah lebih dari 15 tahun, maka guru atau staf berhak mendapatkan bonus sebesar Rp60.000. Namun jika masa kerjanya kurang dari 15 tahun, maka guru atau staf tidak mendapatkan bonus sebesar Rp60.000. Ini untuk penulisan rumusnya. Langsung kita ke Excel-nya. Untuk nick-nya kita pilih data, lalu kita pilih data validation, allow-nya kita ubah menjadi list. Untuk source-nya kita pilih dari sheet daftar guru dan staf, lalu kita blok sampai bawah ya, diklik lagi, lalu klik OK. Untuk namanya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ini ada tambahan if error, petik 2. Kenapa? Jadi ketika rumus tidak berjalan atau salah, maka nanti dia akan kosong. Ini ya. Ini kita hapus. Maka nanti dia akan kosong ya. Kita coba praktekkan. Kita pilih nick-nya, kolomnya ada di B8, lalu kita ke sheet daftar guru dan staf, kita blok tabel yang kita inginkan. Karena nama ada di kolom kedua, maka kita akan memasukkan kolom kedua. Lalu kita pilih false, lalu kita enter. Untuk jabatannya juga sama, karena jabatan ada di kolom ketiga,
Maka di sini kita ubah yang tadinya 2 jadi 3. Untuk masa kerjanya sendiri kita dapat dari data yang kita dapat dari sekolah SMK Trimulya. Ini yang sudah saya blok ya. Dan bonusnya itu menggunakan rumus if. Oke, kita lanjut ke dashboard. Di sini untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Ada nama sekolah beserta alamatnya. Sekolahnya SMK Trimulya Jakarta. Untuk alamatnya di Jalan Haji Adam Malik nomor 1, RT 4 RW 3, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan. Untuk nomor teleponnya ada di 0877 7412 0743. Untuk visi misinya yaitu menjadikan SMK Trimulya Jakarta sebagai sekolah standar nasional dengan standar ISO 9001 hingga 2008. Di sini ada diagram masa kerja, di mana bisa kita perhatikan yang masa kerjanya kurang dari 15 tahun, yaitu ada 74%, sedangkan yang warna pink ini presentasi masa kerja yang lebih dari 15 tahun, yaitu ada 26%. Untuk rumusnya diperoleh dari ini. Lalu ini ada absensi guru dan staf. Bisa diperhatikan untuk yang berwarna garis yang berwarna oranye ini itu adalah absensi per jam. Sedangkan untuk garis yang berwarna coklat adalah absensi full day atau per hari. Bisa dilihat absensi per jam ini lebih banyak ya dibandingkan absensi full day atau per harinya. Rumusnya jika diperoleh seperti ini. Langsung kita praktekkan ke Excel-nya. Kita balik ke menu. Lalu kita pilih dashboard. Untuk absensi guru dan staf, grafiknya, caranya yaitu kita blok tabel yang akan kita jadikan grafik. Ini diambil dari data ya, diambil dari data di blok nama, lalu klik CTRL, absen mengajar per jam di blok juga, hingga absen yang full day. Lalu kita pilih insert, kita pilih chart yang kita inginkan. Seperti ini bentuk chartnya. Lalu klik OK, setelah itu kita pindahkan ke sheet dashboard. Sedangkan untuk masa kerja ini kita menggunakan rumus pivot chart. Hampir sama rumusnya. Yang pertama kita pilih insert, lalu kita pilih pivot chart.
kita klik tabel atau kita blok tabel yang akan kita jadikan grafik. Di sini saya ambil dari si tabel bantu, di mana dari masa kerja jumlah lebih dari 15 tahun sama dengan 8, kurang dari 15 tahun sama dengan 23. Lalu klik OK, maka nanti akan muncul grafik atau diagram seperti ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini, kita klik aja masa kerja dan jumlahnya. Maka secara otomatis dia akan muncul di sini ya. Untuk raw labels-nya kurang dari 15 tahun sama dengan 23, lebih dari 15 tahun sama dengan 8. Untuk mengganti-ganti model diagram atau grafik, kita bisa klik kanan lalu kita change chart type. Di sini ada beberapa pilihan diagram atau grafik. Bisa kita pilih sesuai keinginan. Untuk merubah warna grafik juga bisa. Kita klik kanan, kita klik yang ini ya, chart style. Lalu nanti di sini ada style dan ada color. Saya pilih style yang nomor 3. Lalu untuk colornya saya pilih yang ini. Ini ada button menu, maka kita akan kembali lagi ke menu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita membuat form perhitungan gaji. Ganti nama pada sheet menjadi perhitungan minggu, hilangkan buku balance pada top view, lalu enter history difference. Yang ketiga, tampilkan template yang sudah dibuat. Pada kolom ini, itu kita gunakan consolidation. Jika sudah dibuat template-nya, tentukan tiket dengan rumus alfa. Berikut adalah rumusnya. Lalu tentukan mengajar kerjaan sebesar 35.000, tentukan honor mengajar full day sebesar 38.000, lalu kita tentukan transfer sebesar 27.000 satu kali transfer. Setelah sudah dihitung semua, kita hitung jumlah kotornya menggunakan sum, lalu kita hitung jumlah potongan dengan simpanan wajib ditambah potongan koperasi ditambah arisan atau tabungan. Lalu hitung jumlah yang diterima dengan jumlah kotor dikurang jumlah potongan. Tentukan JIS yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dari jumlah yang diterima. Selanjutnya kita hitung gaji bersih yang diterima. Selanjutnya kita periksa, kita dengar. Di sini ada rumus tiket. Ini cara rumusnya hal ini itu D9 jangan lupa dikunci dengan tes dolar. Ini raw indeksnya itu 4,
ini kosong karena tadi di datanya itu nggak ada namanya. Setelah itu kita rumus if jika A9 sama dengan data, maka A9 dikali 455.000. Setelah ketebak selanjutnya kita hitung dulunya sama rumusnya. Jika sama dengan data 77, maka C9 dikalikan dengan besarnya kamar full D yaitu 38.000. Jika salah sebesar 494.000. Lalu kita hitung transportnya. Di sini satu kali transport itu 27.000. Jadi jika L9 sama dengan K7, maka L9 dikalikan dengan 27.000 besarnya transport. Kita salah titik 2. Nah, lalu kita ke bonus masa kerja itu pakai rumus lookup, tapi kita di dalamnya kita gunakan if error. Bonus masa kerjanya tabel arraynya kalau menggunakan rumus lookup itu jangan lupa untuk mengulanginya. Indeksnya nomor 3, satu titik, satu koma. Kita hitung jumlah kotornya, sum jabatan BPJS buket
dijumlahkan yang diterima. Maka adalah arraynya kita ambil dari set data redaksi. Kolom ke kolom 11. Selanjutnya potongan koperasi. Rumusnya ini tabrak kita copy saja, tapi kita ganti kolomnya itu kolom ke-13. Jumlah potongan ditambah simpanan wajib ditambah potongan koperasi ditambah arisan tabungan. Lalu jumlah yang diterima jumlah kotor dikurang jumlah potongan. Jumlah yang diterima dari Bapak Riswanto sebesar 3.066.000. Kita drag. Jumlah bersih kita hitung JIS-nya itu dari jumlah yang diterima dikali 2,5% dari jumlah jumlah bersihnya itu rumusnya dari JIS dikurang dengan jumlah yang diterima dikurang JIS, dan itulah hasil perhitungan gajinya. Kita gunakan jumlah bersih dari pegawainya itu segini.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally. Slide selanjutnya membuat tampilan slip gaji. Di sini ada salah satu contoh slip gaji, gambaran slip gaji. Dalam form slip gaji terdapat button back dan button cetak. Button back berfungsi untuk kembali ke sheet menu utama dan button cetak berfungsi untuk mencetak slip gaji. Cetak slip gaji. Ketika slip gaji telah dicetak, maka akan terdapat button menu dan button back. Button menu berfungsi untuk kembali ke sheet menu utama dan button back berfungsi untuk mencetak ulang slip gaji atau kembali ke form slip gaji. Di sini ada salah satu slip guru SMK Trimulya dengan NIK 625201 atas nama Riswanto SPD, jabatan kepala sekolah. Total penerimaan yang diterima honor per jam mengajar 455.000, honor full day 494.000, tunjangan ada jabatan 2.300.000 rupiah, tambahan ada transport 27.000 rupiah, bonus masa kerja itu ada 60.000 rupiah, total penerimaan itu ada 3.336.000 rupiah. Sedangkan total potongan itu ada simpanan wajib 20.000 rupiah, arisan atau tabungan 250 rupiah, total potongan itu ada 270.000 rupiah. Di sini ada catatan jumlah yang diterima sama dengan total penerimaan dipotong total potongan. Total penerimaan itu ada 3.336.000 rupiah dipotong 270.000 rupiah, maka total yang diterima adalah 3.066.000 rupiah. Total gaji sama dengan jumlah yang diterima dikurang ZIS 2,5%. Di sini ada ZIS 2,5% sama dengan 76.650 rupiah, maka jumlah yang diterima dipotong 76.650 rupiah, total gaji yang didapat ialah 2.989.350 rupiah. Di sini ada tombol cetak slip. Di sini ada slip gaji yang telah dicetak sesuai dengan slip gaji yang telah ditentukan. Apabila sudah sesuai, kita bisa tekan back atau mengulang slip gaji. Bisa tekan cetak kembali. Untuk slide selanjutnya ada tampilan dashboard. Di sini ada tampilan dashboard berisi nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon, visi dan misi sekolah. Ada juga grafik batang, itu berisi absensi, kehadiran guru dan staf, dan grafik lingkaran itu berisi tentang masa kerja guru. Masa kerja guru di sini ada grafik lingkaran untuk yang berwarna krim 26% itu lebih dari 15 tahun. Yang berwarna coklat 74% itu kurang dari 15 tahun. Grafik masa kerja diperoleh dari rumus di bawah ini. Selanjutnya ada grafik batang yang berisi tentang kehadiran absensi guru dan staf. Di sini ada yang berwarna kuning itu dihitung per jam, yang berwarna coklat itu full day. Grafik absensi diperoleh dari rumus di bawah ini. Berikut gambaran project. Di sini ada grafik batang untuk hitungan kehadiran per jam berwarna biru menggunakan rumus di sini. Yang berwarna merah menggunakan rumus di sini. Di bawah ini juga ada grafik lingkaran. Ada rumus di sini. Untuk grafik lingkaran 26% itu berwarna krim, lebih dari 15 tahun ada 8 guru. Yang berwarna coklat 74%, itu berarti kurang dari 15 tahun itu ada 23 guru. Selanjutnya
ada penjelasan fungsi yang digunakan. Ada fungsi VLOOKUP, salah satu fungsi yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data secara vertikal, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel tersebut. Berikut rumus fungsi VLOOKUP. Selanjutnya fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Berikut rumus fungsi HLOOKUP. Selanjutnya fungsi if. Pernyataan yang dimiliki dua hasil berupa pilihan. Hasil pertama jika dibandingkan benar dan hasil kedua jika perbandingan salah. Berikut rumus fungsi if sama dengan if data guru lebih besar sama dengan dari 15 tahun, maka akan mendapatkan bonus Rp60.000. Selanjutnya fungsi sum. Sum dalam Excel berfungsi untuk menambahkan atau menjumlahkan argumen yang dimasukkan ke dalam rumus. Berikut adalah fungsi sum. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa program ini dapat membantu staf keuangan untuk memperhitungkan atau menentukan besaran gaji untuk pegawai dan dapat mempercepat perhitungan gaji serta memberi informasi tentang penggajian pada pegawai secara efektif dan efisien. Untuk saran untuk penyempurnaan pembuatan makalah ke depannya, penulis mengharapkan adanya saran dari semua pihak, baik dosen maupun seluruh mahasiswa yang membaca makalah ini terhadap kekurangan yang terdapat pada makalah ini, dan semoga makalah ini dapat berguna dan menjadi sarana pembelajaran bagi tim penyusun dan pembaca. Profil mahasiswa. Terima kasih.